Putri. Kali ini Putri bakalan review nih tentang cireng yang lagi viral banget di UM. Aduh, makan sendiri-sendiri aja nih ah. Aduh, coba-cobain dulu. Kita cobain dulu kali ya. Ini apa nih? Itu cireng. Coba ya. Enak kan? Enak banget. Kita harus bahas lebih lanjut nih soal cireng ini ya. Langsung aja, selamat datang di Kenas Podcast. Bikin boys gak sih? Boys lah. Tepuk tangan dulu buat Oke, selamat siang. Siapa ini? Kita kenalan dulu namanya. Oke, kenalin nama aku Dia Putri Kusumaningrum. Bisa dipanggil Dia aja. Oh, Dia aja. Oke, Dia mahasiswa dari mana? Mau kemana? Dari mana? Aku mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Angkatan 2020. Angkatan 2020. Berarti udah sekitar berapa tahun nih belajar di UM? Udah kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Oke, Dia, di sini aku lihat profil kamu nih. Beberapa kegiatan non-akademik, ada usaha cireng. Nah, yang tadi baru aku cicipin ya. Aduh, enak banget. Cuma sayangnya nggak bisa dilanjutin ya makan cirengnya ya. Nggak bisa sih. Nanti cuma ya. Bisa dilanjutin aja nanti ya. Gimana nih awal mula membangun usaha cireng? Kepo dulu deh. Oke, sebenarnya usaha cireng ini nggak sengaja sih. Kayak awalnya tuh cuman iseng aja, dan awalnya tuh aku awalnya cuman pengen aja makan nih cireng, karena kan ini jajanan SMP gitu ya. Terus habis itu aku cari lah yang jualan cireng, terus sampai kayak sampai ke agennya, terus habis itu punya ide jualan cireng juga. Tapi awalnya nggak online, di rumah. Oke, berarti mulai merintis dari rumah sekitar tahun 19? Oh enggak, 18. Tahun 2021. 2021, berarti baru kurang lebih berjalan setahun ya? Iya. Berarti kalau aku nggak salah pas pandemi corona nih baru merintis. Betul. Oh, apakah karena si corona ini juga yang menginspirasi salah satunya di rumah sih. aja? Selain di rumah aja juga nggak ada penghasilan. Oh iya. Oke, jadi karena corona juga nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya berpikir untuk gimana kalau jualan cireng. Ya, kenapa cireng? Kenapa nggak basreng? Kenapa nggak reng-reng yang lain? Iya. Soalnya apa ya? Karena itu tadi sih, jajanan ini udah lama gitu loh nggak ada. Maksudnya kayak orang-orang pasti juga kangen kan, nggak cuman Putri aja gitu yang kangen sama jajanan ini. Jadi dicoba lah, semuanya harus dicoba dulu gitu. Kalau menurut Putri sih. Iya, mencoba dulu ya, sobat boys. Oke, penjualan cireng ini kira-kira dari transisi ke di rumah aja terus online itu gimana tuh ceritanya, Put? Dulu itu karena di rumah itu kan lingkungannya cuman anak-anak kecil yang uang jajannya juga minim gitu. Terus akhirnya kepikiran lah gimana kalau misalkan jualan online gitu, karena kan sasarannya juga anak-anak kampus gitu, karena aku juga mahasiswa, pasti teman-teman yang di kampus tuh banyak, dan dari uang jajannya pun juga lebih lah dari anak-anak kecil yang di sekitar rumah gitu. Oke, kalau platform jualan online-nya sendiri nih lewat apa nih kira-kira? Kalau aku selama ini cuman dari WhatsApp, status WhatsApp sama Instagram aja. Instagram sama status WhatsApp aja. Mungkin ke depan pengen nggak sih untuk melebarkan sayap penjualan cireng ini gitu? Mungkin di Shopee Food, GoFood. Kalau misalkan ada waktu, ada uang, ada kesempatan, kenapa nggak dicoba? Oke, ada uang, ada waktu, ada kesempatan. Yang lagi gak ada sekarang apa nih? Waktunya gitu ya. Oh, waktunya sibuk ya Bun ya? Iya, lumayan. Oh alah, baik. Karena di sini juga di profilnya Diput gak hanya jualan cireng nih, Sobat Boys. Diput juga koordinator divisi program di
UKM IPRI. Nah, kalau itu apa tuh? Kalau koordinator divisi program sendiri itu di sana aku bertanggung jawab tentang seluruh program-program yang ada di radio kampus, di Tara Radio. Selain itu juga bertanggung jawab sama announcernya, penyiarnya, dari jadwal siarannya, pembukuannya, terus open recruitment announcernya juga aku yang bertanggung jawab di situ. Iya, tepuk tangan dulu kali ya. Keren nih ya, dari usaha cireng menjabat juga sebagai koordinator divisi program, dimana tadi ngurusin Tara Radio ya. Tuh, Tara Radio, terus juga announcer, ya kan? Nah, itu gimana ceritanya tuh Put? Kamu sebagai pengusaha cireng, katakanlah pengusaha ya, amin. Ya kan? Sama koordinator divisi yang itu katakanlah beda dunia gitu kan ya, organisasi sama jualan. Itu gimana tuh cara ngebagi waktunya? untuk ngebagi waktunya sih kalau dari aku itu biasanya suka bikin deadline, suka bikin timeline. Jadi apa-apa aja yang harus dikerjakan di tanggal ini misalkan itu sudah ada kegiatannya gitu. Kalau misalkan hari ini aku mau jualan cireng, berarti aku fokusnya juga harus jualan cireng. Pun sebaliknya kalau misalkan besok aku harus berkegiatan di Tara Radio, itu juga sudah ada jadwalnya gitu. Oh, jadi bentukan jadwalnya itu semacam list, timeline, deadline kayak gitu. Oke. Mungkin di komputer atau tulis tangan? Di WA sih, karena kan kalau tulis tangan biasanya suka nggak kebaca. Kalau WA kan kita sering banget tuh buka WA gitu. Oh, kayak WA yang WA punya diri sendiri gitu ya. Betul. I see. Oke, jadi bisa dicontoh ya, Sobat Boys, bikin list di media sosial yang mungkin sering kalian lihat, ya kan, supaya nggak lupa tadi kata Diput. Terus juga nanti dicek-ceklisin tuh kalau kegiatan yang udah selesai dijalani, dan fokus ya Diput ya. Jadi kalau misalnya lagi jualan cireng, Diput fokus jualan cireng. Kalau misalnya lagi fokus untuk ngurusin organisasi, ya fokusnya di taruh ke sana. Terus juga nih Diput aktif ikut kegiatan radio komersil. Nah, kalau tadi ini kan mengurusi announcer, ya kan? Berarti Diput ngurusin katakanlah orang lain ya. Kalau ini kan Diput mengikuti kegiatan radio komersil, berarti ini for yourself ya gak sih? Untuk diri kamu sendiri. Tuh. Gimana tuh ceritanya radio komersil? Karena cita-cita sih mungkin, cita-cita yang pengen jadi announcer di radio komersil. Itu jadi kayak mendorong diri aku untuk kalau misalkan aku kan aku banyak follow tuh di Instagram radio-radio komersil di Malang, luar Malang kayak gitu. Terus setiap mereka ada kegiatan itu aku selalu ikut. Biar apa? Biar aku punya banyak kenalan, biar aku punya banyak relasi. Mungkin kalau misalkan seperti itu bisa apa ya? Aku tuh bisa lebih deket gitu loh sama radionya. Terus kalau misalkan ada kesempatan pun aku berharap bisa berkecimpung di sana. Oke. Dari semua tamu podcast yang pernah diundang nih, baru Diput seorang yang bergelut di dunia keradioan. Kira-kira penasaran deh, asiknya tuh apa sih di dunia keradioan tuh? Asik, radio itu asik. Kita bisa menghibur tanpa orang lain tahu kita itu siapa. Jadi kan kalau radio cuma kedengaran suaranya aja. Nah itu dari situ kita bisa menghibur, mungkin bisa memberi motivasi pun juga bisa kepada pendengar-pendengar radio kayak gitu. Tanpa harus melihatlah mukanya seperti apa, wajahnya seperti apa. Oke, sejauh apa ya pengalaman Diput jadi announcer nih, berarti udah pernah kan yang jadi announcer? Alhamdulillah sudah, cuman di lingkup radio kampus. Oh gitu. Ada rencana untuk melanjutkan? Mungkin tadi kan udah aktif nih di radio komersil. Ada. Gimana tuh caranya? Rencananya? Kalau rencananya ya itu tadi sih, ikut di kegiatan-kegiatan radio. Karena biasanya mereka mencari announcer itu bukan melalui open recruitment. Jarang sih yang kayak gitu. Yang sering itu mereka mengadakan sebuah kegiatan, mengadakan sebuah lomba, yang nantinya pemenang dari lomba itu atau mungkin 3 besarnya memiliki kesempatan untuk magang di radio komersil. Dan kalau misalkan bagus juga bisa ditarik jadi announcer tetap di radio sana gitu. Oke, untuk sejauh ini udah ada rencana buat ikut lomba atau mungkin kolaborasi sama FM? Udah ada sih. Udah punya pikiran ke sana, cuman nunggu mereka aja. Kalau misalkan mereka ada kegiatan langsung gas.
Oh gitu, jadi nunggu mereka ya tadi ya membuka oprek lomba dan sebagainya itu ya. Betul. Nah, di sini juga Diput aktif mengikuti, wah ini agak beda nih Put. Nah, lomba cipta puisi, baca puisi, monolog, teater. Nah, ini agak jauh ya Put ya. Kalau tadi radio itu hanya suara doang, ini kan monolog cipta puisi dan kawan-kawan membutuhkan ekspresi, ya kan? Berarti kamu harus tampil di depan mungkin banyak orang ya kalau teater sendiri. Betul. Nah itu gimana tuh pengalaman di dunia apa aku bilang ya, teater, perteateran, perpuisian mungkin Dunia teater mungkin ya. dunia teater ya. Gimana tuh? Kalau pengalaman sih belum banyak ya, karena umur masih segini pengalaman banyak itu malah lebih aneh. Mungkin Emang umurnya berapa sih Put? masih 20. Pengalamannya cuman pernah tampil di lomba di salah satu universitas yang ada di Malang, itu pernah. Terus tampil menjadi pemeran utama di inaugurasi sastra ya, pernah. Kalau misalkan awal-awal masuk itu ada inaugurasi sastra, itu juga jadi pemeran utama. Terus ikut lomba-lomba cipta film pun jadi pemeran utama yang diminta sama teman-teman, sebenarnya diminta tolong gitu. Oke. Kalau Cireng tadi aku udah tahu nih, awal mulanya adalah bosen di rumah ya kan, corona dan tidak berpenghasilan seperti itu ya. Terus habis itu untuk jadi announcer sendiri mungkin dari UKM tadi ya, UKM IPRI. Betul, dari UKM. Oke, nah untuk pengalaman di dunia teater, ini awal mula kenalnya kayak gimana? Awal mula kenalannya dari mana ya? Suka aja sih sebenarnya. Terus SMA aku sempat masuk di klub teater kayak gitu, tapi nggak lama, cuman kurang lebih 1 tahun terus keluar. Habis itu pun di kampus juga aku nggak ikut klub teater, cuman apa ya, teman-teman udah pada tahu kalau misalkan aku pernah berkecimpung di situ dan dianggap mampu untuk membantu mereka di dunia teater gitu. Jadi awalnya juga dari itu, dari SMA itu mungkin, dan dari suka lah tentunya. Seberapa suka nih kamu sama dunia teater kalau aku kasih skala 1 sampai 10? 9. 9. Kenapa? Karena banyak orang itu umumnya ya menghindari teater karena mungkin malu tampil di depan umum, terus juga harus berlatih berbulan-bulan hanya untuk misalnya sekian puluh menit tampil kayak gitu. Kenapa kamu suka teater? Suka aja sih di dunia seperti itu, dunia perfilman, acting dan sebagainya itu suka, cinta aja gitu. Oh, cinta. Ada harapan tersendiri nggak sih terkait keaktifan kamu di dunia teater? Mungkin nanti pengennya collab sama artis mana misalnya gitu. Kalau di dunia teater sebenarnya kan teater nggak jauh beda sama acting ya. Kalau misalkan dikasih kesempatan sama Tuhan bisa main film layar lebar, kenapa enggak? Itu sih tujuan aku ikut teater kayak gitu. Amin. Oh, berarti dari teater pengennya merambah ke dunia acting. Mungkin someday ya. Mungkin. Tapi sambil diusahakan atau bergabung dengan komunitas teater gitu? Kalau usahanya dari itu sih, kalau misalkan ada open casting itu pernah ikut gitu. Cuman ya nggak semua open casting diikutin sih, beberapa aja, dan masih belum diberi kesempatan lah sama Tuhan gitu. Mungkin suruh fokus kuliah dulu, suruh fokus ke dunia radio dulu juga. Ya mungkin itu rencana Tuhan, tapi kita harus bersyukur. Benar, bersyukur kuncinya ya, sama terus mengusahakan segala sesuatu. Nah, untuk Diput sendiri nih, terkait dunia teater ini, kemudian dunia peradioan, dunia organisasi, bahkan dunia bisnis ya, katakanlah bisnis gitu. Kita kan tadi tidak menepis bahwa kita membutuhkan uang begitu ya. Nah, untuk dari dunia-dunia ini nih yang udah digeluti, kira-kira mana sih yang paling menghasilkan? Kalau artian uang ya. Kalau yang paling menghasilkan sejauh ini ya usaha ini, Cireng ini. Udah membantu banget untuk uang lah, keuangan ekonomi aku untuk jajan lah intinya kalau umur segini ya. Oke, 20 tahun ya Sobat Boys, perlu diingat ya kan. Katanya sih sudah menutup
membantu pengeluaran ya di Put ya. Hmm. Ya, membantu menutup pengeluaran. Kira-kira boleh dong nih di-spill penghasilan bersih sebulan berapa sih? Kepo. Aduh, gak pernah ngitung sih sebenarnya kalau penghasilan bersihnya berapa. Cuman ya cukup lah. Kalau dari usaha ini mungkin di atas 200 mungkin kalau rame. Oh, kalau rame kurang lebih penghasilan bersih 200 ribuan lah ya. Iya. Oke. Pernah nggak nyampe jumlah yang paling besar gitu? Sepertinya pernah, cuman aku nggak pernah menghitung sampai sedetail itu sih. Oh. Jadi kayak kalau ada ya udah masuk di apa ya, ini kan ada bukunya, masuk di dalam buku sampai mungkin ada jumlahnya yang sampai sekarang udah insya Allah udah cukup banyak kayak gitu, baru aku hitung. Sebenarnya kalau dari berapa bulan sekali aku nggak pernah hitung gitu, jadi kayak sesempatnya aja gitu ngitungnya. Ini usaha Cirengnya emang dia sendiri atau collab sama Kalau sama iya sih sama cowok lah. Oh gitu. Oh. Aku mulai tertarik ketika ada kata cowok ya. Kan maksudnya bisa collab sama bapak ya kan, iya, sama om gitu. Nah, mungkin lebih bisa spesifik nih, cowok seperti apa gitu. Cowok mana ini? Cowok yang masih muda. Aduh. Cowok yang masih muda nih apa? Kan harus jelas. Ya itulah. Ya anak muda pada umumnya lah. Ah gitu. Mungkin Sobat Boys bisa menyimpulkan sendiri ya sama siapa. Mungkin kalau anak sekarang bilang sama ayang gitu ya. Oke, dibangun usaha Cireng ini bareng sama orang terkasih ya kan. Berarti nih arah-arahnya nanti kemana nih? Mungkin buat modal gitu kan, ke jenjang yang lebih serius atau kayak gimana nih? Nggak cukup sih kalau di situ. Jadi buat kalau sejauh ini buat itu aja sih, tambah uang jajan. Terus kalau kita jajan juga udah nggak minta orang tua gitu. Jadi ya kan kita yang jalanin bareng-bareng, kenapa kita harus minta orang tua gitu. Jalanin bersama ya. Aduh, kayaknya kalau misalnya jualan Cireng ini menemukan hambatan, lelah gitu, kayaknya semuanya lelah hilang ya, Put ya? Nggak pernah lelah sih. Oh, nggak pernah lelah. Baik, alhamdulillah ya nggak pernah lelah ya. Oke, berarti salah satu yang paling menghasilkan ini jualan Cireng. Nah, kalau misalnya announcer sama dunia teater nih, dari segi material lah ya kita bicaranya, itu gimana tuh Put? Kalau dari radio sendiri, karena aku belum masuk ke radio komersil ya, masih radio kampus, jadi belum ada belum ada penghasilan dari situ. Kalau teater atau dunia acting mungkin ada dari, kalau misalkan aku ngikutin lomba kayak gitu, kalau menang ya ada apresiasi lah dari panitia gitu, yang ya jumlahnya cukup lumayan lah. Oke. Mungkin dia bisa mengingat salah satu lomba yang pernah diikutin dan akhirnya mendapatkan apresiasi berupa uang. Itu berapa tuh kira-kira? Kalau lombanya pernah diadain sama BEM HMJ dari Universitas Negeri Malang, cuman tingkatannya secara nasional. Itu yang lomba monolog itu alhamdulillah dapat juara 2. 1 juta kali ya setahun berapa lomba gitu kan ya. Lumayan ya, pantesan ya dia pengusaha Cireng ini tidak pernah lelah begitu ya, karena pemasukannya lancar. Kalau dari radio mungkin pernah ikut lomba? Kalau dari radio sering ikut lomba, cuman belum dikasih menang. Oh, jadi lebih ke pengalaman aja mungkin ya? Iya, pengalaman. I see. Kalau jualan, organisasi kuliah dan kegiatan lain bisa kamu lakukan secara bersamaan. Balik lagi nih, kalau tadi kan fokusnya bisa ke radio dulu ya, radio dulu, Cireng dulu. Nah, waktu untuk dunia teater ini gimana nih? Dunia teater itu bisa dianggap sebagai hobi sih. Kalau misalkan ada kesempatan untuk ikut, ya aku ikut gitu. Jadi kan lomba teater ini nggak selalu ada gitu. Cuman ada 1 tahun itu bisa dihitung jari ada berapa kesempatan buat ikut lomba teater gitu. Jadi nggak terlalu intens kayak yang lainnya gitu. Oke.
Kalau gitu, ini terkait kegiatan non-akademik semua ya berarti. Dan Betul. itu sudah kamu manajemen dengan baik lah, katakanlah seperti itu. Alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan kuliahnya nih, penasaran banget. Aduh, gimana nih? Apakah IPK aman? Sejauh ini alhamdulillah aman. Belum ada yang menakutkan IPK-nya. Masih lancar lah ya? Masih. Terus suka tabrakan gak sih kegiatan organisasi atau kegiatan keradioan sama kuliah? Enggak sih, karena itu tadi sih ada manajemen waktunya. Ada apa ya? Aku punya jadwal sendiri untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi aku ngerasanya yang enggak tabrakan aja gitu. Lancar lah ya. Lancar. Aku mau tanya nih, penasaran. Soalnya dari tadi jawabannya lancar mulu ya. Jadi aku sebenarnya mencari di mana letak ketidaklancarannya ya kan. Oh, mencari kesalahan ya. Aduh. Hambatannya apa sih kira-kira, tantangan nih dalam berkegiatan di antara banyaknya dunia nih, dunia radioan, dunia teater, dunia kuliah, dan dunia bisnis. Apa nih tantangannya? Tantangannya mental sih. Oh gitu. Iya, kadang kita bener-bener di fase yang bener-bener capek itu nggak bisa aku kayak bilang ke orang lain, itu nggak pernah. Jadi aku selalu mendem sendiri, mikir sendiri, nangis sendiri gitu. Tapi besoknya juga ya udah semuanya berjalan seperti biasa aja. Karena kalau misalkan capek, lelah, mental, fisik itu kan udah sesuatu hal yang biasa lah ya. Pasti terjadi gitu ya. Jadi apapun kondisinya, apapun yang dialami harus bisa diterjang aja. Kalau misalkan itu selagi itu bermanfaat dan menghasilkan. Amin. Oke, jujur aku agak speechless ya. Karena ya benar, kelelahan, kecapean semua itu pasti terjadi gitu selama kita hidup, selama jadi manusia. Tapi ya emang harus jalani aja gitu. Mungkin dia sendiri tadi, karena aku sudah mendengar sedikit soal Ayang gitu ya. Gimana nih orang-orang sekitar? Apakah mendukung apa yang kamu lakukan? Mendukung sih, nggak ada yang sampai menjudge atau mungkin mereka nggak setuju sama keputusan aku. Nggak ada sih, sejauh ini mereka mendukung. Itu sih yang bikin aku kuat sampai sekarang menjalani berbagai aktivitas. Si paling kuat lah ya, karena si paling didukung ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya orang-orang sekitar udah mendukung kamu, kira-kira apa yang kamu lakukan ini bisa membanggakan nggak sih untuk Universitas Negeri Malang? Pasti bisa membanggakan sih, karena universitas mana sih yang nggak mau mahasiswanya berprestasi gitu. Dan setidaknya dia punya kemampuan lah, atau mungkin punya prestasi lah yang bisa dibanggakan sama universitasnya gitu. Nggak mungkin kan universitas menolak mahasiswa yang punya prestasi gitu. Betul. Last question ya, dia pertanyaan terakhir nih, Sobat Boys, untuk dia. Seberapa bangga dia jadi mahasiswa Universitas Negeri Malang? Sangat-sangat bangga, karena Universitas Negeri Malang ini salah satu universitas terbaik lah ya. Apalagi universitas pendidikan terbaik di Indonesia. Terus habis itu UM ini juga satu-satunya kampus tujuan aku dulu sih, dari SMP, SMA juga pengennya UM, aku harus UM gitu. Dan alhamdulillahnya sama Tuhan dikasih kesempatan dan dikasih kemudahan untuk masuk di Universitas Negeri Malang. Nah itu bangga banget sih. Nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata, karena UM ini hebat banget. Oke, terima kasih ya dia. Mungkin terakhir closing untuk kenas podcast, ada satu kata buat kenas podcast. Kalau buat kenas podcast, semoga semakin lancar dan bisa mengundang narasumber yang lebih lagi nantinya. Amin. Dan semoga bisa ada terus lah. Satu kata buat kenas podcast. Cinta. Cinta, sarane. Oke, terima kasih dia atas waktunya. Kita salaman dulu. Aduh. Oke. Semoga usaha cirengnya lancar dan mendunia ya kan. Mengharumkan nama Indonesia juga. Terus juga announcernya segera ya bekerja di radio komersil. Amin.
dan pastinya segera melangkah ke jenjang lebih serius bersama Ayang. Iya. Saya Shani selaku host pamit. Kenas Podcast. Bikin boys gak sih? Boys.